Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dasar brengsek dan pengecut, media Vietnam girang China Patinama terancam absen bela timnas Indonesia lawan timnas Vietnam. Kisah Shin Tae-yong yang minta pemain timnas Indonesia tak puasa Ramadan, ini alasannya disimak baik-baik, jangan terburu negatif. Breaking news, DPR RI setujui proses naturalisasi Maarten Paes, Tom Haye dan Ragnar Orotmangoen siap masuk skuad. Benar-benar seperti ayah dan anak, dapat nasihat dari Shin Tae-yong. Sandy Walsh diingatkan jaga kondisi jelang timnas Indonesia versus Vietnam. Di Belanda 1 rupiah miliar bisa gaet Rafael Struijk, di Indonesia cuma setara buangan Persija Jakarta. Liga 1 memang mahal, tapi kualitas nomor sekian. Dasar brengsek dan pengecut, media Vietnam girang China Patinama terancam absen bela timnas Indonesia lawan timnas Vietnam. Media Vietnam The Tao 247 menyoroti kondisi bek timnas Indonesia China Patinama yang mengalami cedera. Menurut mereka itu menjadi kabar baik bagi The Golden State Warriors jelang bersua pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kabar yang beredar saat ini, China mengalami cedera. Pasalnya pemain berusia 25 tahun itu tidak masuk dalam skuad CAS Open saat melawan Anderlecht pada lanjutan Liga Belgia. Belum diketahui pasti seberapa parah cedera yang menghantui China. Tapi yang pasti, hal ini menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia. Andai pemulihannya membutuhkan waktu lama, pemain berdarah Belanda itu bisa saja absen bela skuad Garuda saat melawan Vietnam. Kabar ini pun menyedot perhatian media Vietnam, The Tao 247. Dalam artikelnya, mereka menilai situasi ini menjadi kabar gembira bagi skuad asuhan Philippe Troussier. Sebab China dinilai merupakan salah satu pemain penting timnas Indonesia. Kisah Shin Tae-yong yang minta pemain timnas Indonesia tak puasa Ramadan, ini alasannya disimak baik-baik, jangan terburu negatif. Kisah Shin Tae-yong yang meminta pemain timnas Indonesia tak puasa Ramadan. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang memiliki jiwa toleransi tinggi. Sebelum resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 29 Desember 2019, Shin Tae-yong belajar budaya Islam di Jakarta. Keputusan itu diambil Shin Tae-yong karena paham skuad timnas Indonesia mayoritas dihuni pesepak bola beragama Islam. Namun, pada FIFA Matchday Maret 2023, Shin Tae-yong membuat pernyataan yang mengejutkan. Ia mengindikasikan agar para pemain timnas Indonesia tidak menjalani puasa Ramadan. Sebab, jika Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menjalani puasa Ramadan, mereka tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Akibatnya, para pemain timnas Indonesia tidak bermain maksimal di lapangan. Jadi, saya harus koordinasi dulu dengan pemimpin agama dan pemain. Hal itu supaya para pemain bisa fokus ke pertandingan, lanjut pelatih 53 tahun ini. Saat itu timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Burundi. Saat ini timnas Indonesia wajib memenangkan laga lawan Vietnam, ini demi membuka peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika kalah di salah satu laga saja, peluang timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya semakin berat.
Breaking news, DPR RI setujui proses naturalisasi Maarten Paes, Tom Haye, dan Ragnar Orotmangoen siap masuk skuad. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan yakni Tom Haye, Ragnar Orotmangoen, dan Maarten Paes. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, saat sidang paripurna DPR RI. Lantas, apalah Tom Haye, Ragnar Orotmangoen, dan Maarten Paes langsung menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) setelah mendapatkan persetujuan di atas? Jawabannya belum. Setelah rapat, selanjutnya menunggu keputusan Presiden (Kepres) soal proses naturalisasi. Jika Kepres sudah keluar, agenda selanjutnya adalah mengambil sumpah WNI. Jika sudah mendapatkan paspor Indonesia, apakah Maarten Paes dan kawan-kawan langsung bisa memperkuat timnas Indonesia? Jawabannya belum. Sebab mereka masih harus menunggu proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu 1 minggu. Peluangnya bisa dibilang sangat kecil. Sebab pendaftaran pemain untuk laga timnas Indonesia versus Vietnam dikabarkan ditutup pada 13 Maret 2024. Benar-benar seperti ayah dan anak, dapat nasihat dari Shin Tae-yong, Sandy Walsh, diingatkan jaga kondisi jelang timnas Indonesia versus Vietnam. Penggawa tim nasional Indonesia, Sandy Walsh, mengakui mendapatkan nasihat dari Shin Tae-yong saat ditemui di Belgia. Pesan tersebut ternyata Shin Tae-yong meminta agar Sandy Walsh menjaga kondisi tubuh agar fit di laga timnas Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia akan mengadakan pemusatan latihan (TC) yang dikabarkan akan mulai pada 17 Maret 2024. Sebelum itu, Shin Tae-yong sudah terlebih dulu bersafari ke Eropa untuk memantau anak asuhnya yang bermain di sana. Salah satu pemain yang mendapatkan lawatan dari Shin adalah Sandy Walsh. Pelatih asal Korea Selatan itu menyaksikan langsung Sandy bermain saat KV Mechelen mengalahkan Cercle Brugge 3-2 Sabtu. Meskipun hanya bermain sebentar, Sandy merasa senang mengetahui Shin menyaksikan dirinya bermain secara langsung. Dia juga berbicara pentingnya 2 pertandingan melawan Vietnam. Sandy pun membocorkan sedikit isi pertemuan dengan Shin. Dia mengungkapkan pelatih berusia 53 tahun itu meminta dirinya untuk tetap fit menjelang laga timnas Indonesia versus Vietnam. Dia datang dan bilang semangat-semangat dan mengingatkan untuk tetap fit menjelang laga penting melawan Vietnam, ungkap Sandy. Di Belanda Rp1 miliar bisa gaet Rafael Struijk, di Indonesia cuma setara buangan Persija Jakarta. Liga 1 memang mahal, tapi kualitas nomor sekian. Uang senilai Rp1,3 miliar bisa menggaet Rafael Struijk di Belanda. Sementara itu di Indonesia, anggaran serupa hanya setara pemain Persija Jakarta Ginanjar Wahyu. Sorotan tengah mengarah kepada Ginanjar, sebab ia gagal menyelesaikan peluang 1-1 pada laga Persikabo 1973 versus Arema Football Club, Jumat 1 Maret 2024 sore waktu Indonesia Barat di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta. Pada injury time, Ginanjar merebut bola dari penguasaan bek lawan. Ia berlari sendirian dari tengah lapangan dan tinggal berhadapan dengan kiper Husna Al-Malik.
Alih-alih mencetak gol, sepakannya malah ditangkap dengan sempurna oleh si penjaga gawang. Kegagalan Ginanjar mencetak gol mudah itu untungnya tidak berpengaruh pada kemenangan Arema FC 10 atas Persikabo. Namun sorotan langsung mengarah ke ex pemain timnas Indonesia U20 tersebut. Apalagi ternyata harga pasar pemain pinjaman Arema Football Club itu menurut Transfermarkt cukup mahal. Ginanjar ditaksir memiliki nilai 1,3 miliar rupiah. Warganet lalu membandingkannya dengan Rafael Struijk. Striker timnas Indonesia di Piala Asia 2023 itu punya nilai pasar yang sama persis dengan Ginanjar. Wajar bila pemain berusia 20 tahun itu jadi olok-olok di unggahan milik akun TikTok @istfo_TikTok.